Kalau saya, Twitter saya followernya 2 juta, terus dirampas. Lebih parah lagi itu. Saya pernah menghilang, Rocky. Ya, dan nggak tahu. Kan mestinya negara bertanggung jawab, karena itu hak saya tuh. Hak saya untuk menyebarkan informasi diambil oleh orang lain itu. Bukan pemerintah kan? Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah tuh. Ya karena saya mesti menuduh. Anda boleh bilang bukannya, tapi saya tuduh pemerintah. Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, yang sudah tidak efektif, harus kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, harus kita buat menjadi efisien. Hati-hati, hati-hati. Ke depan saya pastikan akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau dibutuhkan. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Betulnya, kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun, undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah, itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Sebelum saya masuk ke situ, keterangan dulu buat saudara Kapitra. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah, predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya 0. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya Saya jawab. kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah, kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman, dia nggak punya kebebasan karena dia mengikatkan diri pada istana. Maka dia cuma boleh menjadi juru bicara. Dia nggak boleh di luar yang dia pikirkan, nggak boleh. Kecuali dia berhenti itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop gitu. Nah, kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Saya ingin ke Bang Rocky Gerung. Ada yang menarik, ada hal baru yang disampaikan rencana visi presiden terpilih 5 tahun ke depan. Anda Bang Rocky? Berusaha cari mana yang baru dan mana yang tajam. Jika ada yang baru dan ada yang tajam. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap pekerjaan dia sendiri selama 2014 2019 itu yang dia kerjakan. Jadi dia mau menghajar dirinya sendiri.
dia mengontrol dirinya sendiri. Kan Gus Dur kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya. Yang kedua, ada obsesi untuk persatuan itu, dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak kalau kita dandan itu pesta perebusan dress code, ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru. Jadi biarin aja berbeda-beda. Itu Pak Jokowi nggak usah punya semacam obsesi untuk berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia harus setia pada rakyat. Rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau presiden. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini pun disatuin. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi, dia ingin ada persatuan. Kalau demokrasi tidak memerlukan persatuan. Kalau demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Halo. Bang Adian, silahkan ditanggapi. Tidak ada yang baru menghajar diri sendiri karena yang dikatakan Pak Jokowi hendak menghajar, mengejar, toh itu sudah seharusnya memang dilakukan dalam 5 tahun pemerintahannya selama ini. Itu dulu. Kalau dia bilang mengajar, kan Jokowi tidak sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin menang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya penguasa yang lebih baik. Dia harus pastikan bahwa ke depan pungli harus berkurang. Ke depan izin-izin harus ditangkap. Ke depan begini-begini. Itu disampaikan. Nah kalau kemudian izin-izin harus dipermudah. Abang udah dengar pidatonya? Saya dengar. Ya, saya dengar lagi. Pidatonya dan menarik. Ya, kalau pidato artinya bahwa dia mengatakan bahwa Indonesia Sangat menarik pidatonya karena pidato dengan tepuk tangan kasih. Indonesia nanti dalam 5 tahun ke depan tidak boleh lagi ada bencana. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak, harus memperhatikan anak muda, dan kesempatan untuk berdaya, menyatukan seluruh satu dan yang lain. Tapi dalam 5 tahun ke depan dia akan membangun ini. Dari Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti ini. Nah lalu apa yang dibilang itu tidak lihat sangat. Dia tidak melihat dia sedang menghajar diri. Yang dihajar adalah pelaku hukum. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Oke. Begini ya. Iya. Dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah berpikir, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Saya terangkan satu-satu ya. Dia memang menyebut bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar. Dia ngomong di situ. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi, sama investor asing. Jadi Anda lihat, kepalanya itu ada 2 yang posnet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gemuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa kita sudah gagal ini memang ada pikiran sama seperti Adian, kurang pikirannya. Kan itu soalnya kan, kalau orang kontradiksi dalam pikiran kan memang nggak ada pikirannya kan. Satu itu. Kedua, soal oposisi. Beliau mengatakan bahwa boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam. Ya nggak apa-apa, oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena tidak. Jadi kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau jemaahnya yang bisikin. Semuanya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Ini kan
status quo. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebagai penggabung.